Oke, di video kali ini singkat aja, gue pengen bahas satu hal yang menarik ya, khususnya di kalangan muda Gen Z gitu. Banyak banget orang yang berpikir ketika mau kaya gitu, mau banyak uang, kita harus jadi seorang entrepreneur, kita harus jadi pebisnis gitu. Banyak Gen Z yang maunya mulai usaha sendiri gitu, gak mau kerja sama orang. Sebenarnya ya nggak ada yang salah gitu, mau jadi seorang entrepreneur, mau jadi pengusaha, jadi pebisnis adalah sesuatu yang baik menurut gue, bisa buka lapangan pekerjaan dan lain sebagainya. Tapi untuk kita bisa mencapai financial independent, financial freedom gitu, kekayaan, apakah harus gitu lewat jalur bisnis, buka usaha? Jawabannya adalah enggak. As a professional, kita kerja di perusahaan, itu kita juga bisa dapat banyak uang dan kita bisa menjadi kaya. Even banyak banget orang yang kerja gitu ya, gaji atau income-nya itu lebih besar dari pebisnis. Emangnya pebisnis semuanya kaya gitu? Jawabannya adalah enggak. Banyak yang mulai merintis, gagal, bikin lagi, gagal lagi, dan akhirnya selama masa hidupnya walaupun berbisnis terus, tapi uangnya nggak sebanyak yang bekerja. Banyak nggak? Oh banyak gitu. Kalau dibandingkan, tapi banyak nggak pebisnis yang sukses juga ya? Banyak juga gitu. Nah jadi di sini ada satu poin, satu view yang perlu kita perhatikan, bahwa untuk mencapai tujuan finansial kita nggak harus berbisnis, dan berbisnis atau buka usaha itu ya nggak untuk semua orang gitu. Karena kalau semuanya buka usaha, semua jadi entrepreneur, siapa yang bekerja, siapa yang jadi karyawan? Kita berbicara dua hal yang berbeda gitu, spesialis sama generalis. Kita berbicara mengenai ketika kita bekerja as a profesional, ada specialty gitu. Kita menjadi seorang spesialis misalnya di bagian marketing, di bagian produk, atau misalnya di bagian IT ya, dan lain hal sebagainya lah, misalnya menjadi pilot, pengacara, dan lain-lain. Nah, apakah bisa kita mendapatkan uang yang banyak dengan cara bekerja as a profesional? Jawabannya adalah bisa banget gitu. Banyak orang, teman gue even gitu, yang baru lulus kuliah gitu ya, atau ada juga yang nggak kuliah kerja gitu, gajinya 2 digit, ada yang udah 3 digit gitu, banyak gitu. Mereka nggak punya bisnis. Apakah mereka senang? Ya, gue nggak tahu ya senang atau enggak. Tapi kalau mereka enjoy, mereka senang, ya kenapa nggak dijalanin aja terus? Kenapa harus maksa jadi entrepreneur? Nah, tapi kalau misalnya memang basically dari diri kalian sendiri suka gitu ya, namanya buka usaha, jadi seorang entrepreneur, buka bisnis, ya silakan gitu. Toh itu juga impian kalian. Cuma di sana yang gue mau tekankan satu hal, bahwa nggak bisa gini. Kalau kalian baca quotes motivation gitu, janganlah bekerja, ya tapi kita harus berbisnis. Jadilah anak muda yang punya usaha sendiri, punya bisnis sendiri, dan lain-lain. Itu nggak bisa menurut gue. Karena nggak mungkin semua orang itu dilahirkan untuk menjadi seorang entrepreneur gitu. Kita semua punya bagiannya masing-masing. Ada yang menjadi pengusaha, ada yang jadi pebisnis, dan ada juga yang bekerja gitu. Dan nggak ada salahnya bekerja di perusahaan jadi karyawan, itu nggak ada salahnya sama sekali. Yang penting balik lagi, kita bisa atur keuangan, kita bisa kelola keuangan, kita bisa investasi, kita bisa financial independent, apapun jalurnya, mau lewat bisnis ataupun kerja. Nah di sini satu stigma yang gue pengen patahin gitu, khususnya di kalangan muda. Jangan pernah berpikir bahwa oke, gue harus bisnis, gue anti banget kerja sama orang, gue benci gitu, gue gak mau kerja sama orang. Jangan gitu. Kalau misalnya memang kalian punya mungkin spesifik, keahlian spesifik gitu, dan kalian memang cocok, kalian suka fokus di satu hal gitu, misalnya as a karyawan gitu ya, kerja di perusahaan, ya kalian jangan gengsi gitu, kalian jangan malu, karena jadi karyawan itu bukan sesuatu yang malu gitu. Justru harusnya jadi karyawan yang berprestasi itu adalah sesuatu yang harusnya dibanggakan gitu. Nah, jadi di sini beberapa poin penting yang perlu kalian catat. Yang pertama adalah, untuk menuju tujuan finansial kita nggak harus berbisnis, atau kita nggak harus jadi entrepreneur. Tapi kalau investasi harus ya. Yang kedua, ya lewat jalur profesional kerja, ya kita juga bisa dapetin banyak uang. Tapi yang perlu kita perhatikan, ya di bagian apa? Misalnya contoh, nggak bisa nih kita tiba-tiba gitu ya. Oke, gue udah nonton video ini, gue pengen kerja aja deh gitu biar dapat gaji gede, gue nggak perlu buka usaha gitu. Gue mau jadi seorang dokter, gue mau jadi seorang pilot. Nggak bisa tiba-tiba langsung. Untuk masuk jadi seorang dokter atau pilot gitu, pengacara dan lain, itu perlu sekolah dulu, perlu kuliah dulu, ya kan? Habis itu perlu proses lah yang cukup panjang. Misalnya kalian belajar 4 tahun, 5 tahun, baru kalian bisa jadi dokter misalnya, habis itu pengacara, pilot, dan lain sebagainya. Jadi nggak bisa tiba-tiba langsung. Nah, untuk kalian yang masih muda gitu, yang punya impian misalnya, oke, gue pengen jadi ini, pengen jadi itu, dan kira-kira untuk mencapai suatu jabatan atau profesi tertentu itu memerlukan edukasi formal, which is dari kuliah misalnya, itu yang perlu kalian pertimbangkan. Jangan sampai salah. Karena gini, misalnya kalian udah ambil kuliahnya jurusannya yang ini kita jadi bahas singgung mengenai edukasi formal sedikit gitu ya. Misalnya kita ambil kuliah gitu ya, ambil kuliahnya let's say apalah jurusan A, B, C, atau D gitu. Tiba-tiba udah jalan, kalian udah bekerja, kalian udah ini segala macam. Pas udah umur 50 gitu, kalian baru kepikiran, oh ternyata gue pengen jadi dokter gitu ya. Udah susah gitu kan. Ya kan? Nah, jadi kita mulai sekarang gitu. Kalau misalnya kalian masih muda gitu, kalian belum pilih kuliah, kalian tentukan dulu jalan kalian, tujuan kalian mau kemana. Nah, tapi kalau misalnya kita ngomongin
as a profesional, as karyawan di perusahaan, tapi yang bukan yang kayak tadi ya, bukan dokter misalnya, pengacara dan lain-lain, yang nggak perlu jalur formal gitu ya. Banyak nggak yang bisa misalnya dapetin jabatan tinggi gitu, misalnya cuma lulusan SMA? Jawabannya adalah bisa, nggak usah berkecil hati ya. Kalian kalau misalnya untuk ambil kuliah lain pas misalnya udah umur 30 atau 40 juga nggak ada kata terlambat sebenarnya ya, dan juga mau ambil sertifikasi segala macam bisa. Nah, yang terpenting adalah kita mau usaha, kita mau improve skill kita, dan skill kita bisa dinilai tinggi oleh perusahaan, bisa bantu perusahaan, bisa growth, membantu growthnya perusahaan, kita akan dibayar mahal. Jadi kalau emang kalian suka, kalian enjoy, ya nggak perlu malu gitu, karena lewat jalur karyawan atau profesional kita juga bisa menuju tujuan finansial kita. Nah, video ini sebenarnya singkat aja, simple aja, cuman untuk meluruskan perspektif baru untuk kalian yang berpikir mungkin, aduh, kayaknya gue dari keluarga yang biasa-biasa aja gitu, nggak kaya, orang tua gue nggak punya usaha soalnya. Nah, kalau misalnya gue pengen punya usaha nih supaya gue bisa kaya, nah sebenarnya itu adalah sesuatu yang kurang tepat gitu, karena sebenarnya kita kerja, kita juga bisa kaya. Kita kerja sama orang, kita juga bisa kaya. Yang penting di sini, yang perlu kalian lihat, yang pertama, kalau misalnya kita udah kerja gitu di perusahaan, pastikan kita memberikan value yang tinggi, value yang baik ya. Akhirnya kita bisa mendapatkan misalnya kenaikan jabatan, kenaikan gaji, dan lain-lain. Yang kedua, ketika kita udah memberikan value yang baik, misalnya kita udah belajar, kita tingkatin skill kita, baik hard skill ataupun soft skill, kita memerlukan ruang untuk bertumbuh, ruang untuk growth, which is di dalam perusahaan tersebut. Kalau perusahaan tersebut misalnya perusahaannya nggak bertumbuh ya, gitu-gitu aja gitu, nggak ada potensi untuk kita kenaikan jabatan, kenaikan gaji, dan lain-lain, di sanalah pertimbangkan kita harus mencari pekerjaan atau ruang yang baru ibaratnya gitu. Kenapa? Karena kita udah nggak bisa bertumbuh di sini, kita harus cari tempat lain untuk kita bisa bertumbuh. Itulah alasan kenapa kita pindah kerjaan. Nah, sampai kalau misalnya kita udah menemukan, ya udah ini udah oke nih, kira-kira nih perusahaan yang cukup bagus, prospek ya, dia bakal ekspansi dan lain-lain, luas, ruang untuk bertumbuhnya tinggi. Nah, di sana kalian harus tingkatin dari diri kalian sendiri. Karena kalau wadahnya udah bagus, ruang untuk growth-nya udah oke, diri kalian sendiri dari sisi hard skill dan soft skill nggak meningkat, ya susah juga untuk berkembang. Nah, di sini ya banyak banget teman-teman gue yang kerja gitu gajinya 2 digit, 3 digit, dan mereka enjoy gitu, mereka bisa lakuin itu secara terus-menerus, mereka nggak punya usaha. Apakah bisa gitu mereka lakuin terus dan tanpa harus jadi seorang entrepreneur? Jawabannya adalah bisa-bisa aja, nggak masalah. Yang penting enjoy, bahagia, senang, bisa dapat uang banyak, nggak harus jadi entrepreneur. Nah, di sini juga disclaimer ya, di video ini gue bukan mau mengatakan mengecilkan hati kalian yang ingin jadi pengusaha, pebisnis atau entrepreneur, kayak udah kalian gak usah jadi entrepreneur gitu, kalian jadi pekerja aja di perusahaan. Enggak, gue bukan mau bilang hal seperti itu, tapi cuman hanya membuka perspektif baru. Kalau misalnya dari dasar diri kalian sendiri, kalian memang ingin menjadi seorang entrepreneur, pebisnis, buka usaha, lapangan pekerjaan, dan lain-lain, kalian ingin menjadi seorang yang generalis, mengetahui banyak hal dalam aspek bisnis, misalnya dari marketing, operational, financing, dan semuanya, silakan gitu, boleh-boleh aja. Nah, semoga video ini bermanfaat. Coba kalian bantu komen di kolom komentar, kalian pilih yang mana? Jadi karyawan, ya kerja sama orang, kenapa? Dan kalau mau jadi entrepreneur atau pebisnis, kenapa? Coba komen di kolom komentar, kita diskusi sama-sama. Video sampai di sini aja. Sampai ketemu di video berikutnya. Kalau kalian suka, like videonya, komen, subscribe, dan share ke teman kalian yang masih bingung mau jadi pengusaha atau kerja sama orang. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam cuan.